Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Limanto dari kelas 11 TKR 1 absen 34. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang sistem penerangan, perawatan sistem penerangan serta sistem perawatan AC, air conditioner pada kendaraan. Sistem penerangan pada materi kelistrikan akan mengurangi secara mendalam terkait sistem penerangan dan panel instrumen pada mobil. Sistem penerangan adalah instalasi dari berbagai rangkaian penerangan pada kendaraan atau semua sistem kelistrikan pada bodi kendaraan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Tujuan utama sistem penerangan secara umum sebagai pencahayaan saat pagi atau malam hari. Akan tetapi, menurut fungsi sistem penerangan adalah sebagai penerangan pada kendaraan untuk memberikan tanda-tanda kepada pengendara lain, misalnya pada saat akan blok maupun akan berhenti, sehingga pengendara akan lebih aman. Selain itu juga untuk memberikan indikator pada pengendara, contoh lampu tanda belok kanan atau keris sudah menyala, kondisi bahan bakar masih banyak atau sudah habis, dan lain-lain. Di samping itu juga untuk menambah kenikmatan saat berkendara. Macam-macam sistem penerangan pada mobil. 1. Headlamp, lampu kepala adalah sistem penerangan utama mobil yang berfungsi menerangi jalan raya agar pengemudi mobil bisa jelas melihat arah jalan. Ada 2 lampu pada headlamp, yakni lampu dekat, lampu jauh. Lampu dekat, low beam, memiliki jangkauan cahaya lebih pendek. Lampu jauh, high beam, lampu jauh high beam memiliki jangkauan cahaya yang lebih jauh. Keduanya dipakai dalam kondisi yang berbeda. Lampu dekat digunakan pada daerah pemukiman yang ramai, sementara lampu jauh digunakan saat mobil melintas daerah sepi dan cepat seperti jalan tol. 2. Fog lamp. Fog lamp pada dasarnya sama seperti lampu kepala, namun lampu ini diletakkan di bagian bumper bagian bawah agar bisa berdekatan dengan jalan. Ini sesuai dengan fungsinya. Lampu kabut ditujukan untuk menembus kabut yang menyelimuti jalan, sehingga meski intensitas lampu tidak terang lampu kepala, tapi karena letaknya berdekatan dengan permukaan jalan, maka lampu ini mampu menembus kabut hingga menambah jarak pandang hingga beberapa meter. Lampu kabut juga tidak hanya ada di bumper depan. Untuk mobil-mobil berstandar global sudah dilengkapi dengan rear fog lamp. Fungsinya hampir sama, namun lampu ini hanya berfungsi menunjukkan ke pengemudi di belakang bahwa ada mobil di depannya, sehingga meski jalan tertutup kabut, tabrakan bisa dihindari. 3. DRL, Daytime Running Light, merupakan lampu yang digunakan untuk menandai sebuah mobil agar terlihat lebih jelas oleh pengguna jalan lain. Sesuai namanya, lampu ini dihidupkan di siang hari. Seperti yang kita ketahui di Indonesia, kalau sepeda motor wajib menyalakan lampu utama di siang hari, namun di luar negeri sudah mewajibkan mobil untuk menyalakan lampu di siang. Tujuannya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Tapi apabila kita menyalakan lampu utama, maka akan ada pemborosan energi, karena lampu siang hari tak perlu terang saat terlihat bersinar, sehingga dibuat satu lampu khusus berdaya rendah yang dinyalakan di siang hari. 4. Turn signal lamp. Lampu sen berfungsi sebagai penanda bahwa mobil akan belok
ke arah tertentu. Tujuan lampu sen adalah untuk menghindari miskomunikasi antar pengemudi di persimpangan jalan sehingga tidak terjadi tabrakan. Mengapa lampu sen berkedip? Kedipan pada lampu sen berwarna sebenarnya tujuannya untuk menangkap fokus siapapun yang melihat, karena secara psikologis kita akan lebih tertarik pada sesuatu yang dinamis, sehingga meski lampu sen ukurannya kecil, pengguna jalan bisa langsung menangkap sinyal bahwa ada kendaraan yang akan belok. 5. Stop lamp. Stop lamp atau lampu tail adalah lampu penanda yang digunakan untuk menunjukkan ke mobil di belakang bahwa ada kendaraan di depannya. Lampu ini akan bersinar berwarna merah saat lampu DRL dinyalakan. Disebut sebagai stop lamp karena lampu ini akan bersinar lebih terang ketika rem diinjak. Hal ini secara otomatis meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan di belakang, sehingga kecelakaan juga bisa dihindari. 6. Reverse light. Lampu mundur merupakan lampu penanda yang menunjukkan bahwa mobil akan berjalan mundur. Lampu mundur ini memiliki sinar yang kuning tapi lebih bening dibandingkan lampu kepala. Lampu mundur akan hidup secara otomatis ketika tuas transmisi diposisikan pada posisi R atau mundur. 7. Hasrat lampu. Hasrat atau lampu tanda bahaya adalah lampu yang menunjukkan sebuah mobil sedang berada pada kondisi darurat, sehingga menginformasikan ke pengguna jalan lain untuk berhati-hati dan memberi prioritas ke mobil tersebut. Lampu ini pada dasarnya satu rangkaian dengan lampu sen, hanya saja ada kontrol lampu dibuat terpisah, sehingga untuk menyalakan ini kita perlu menekan sakral berbentuk segitiga merah. 8. Set back lampu. Pada nomor adalah lampu yang digunakan untuk menyinari bagian plat nomor mobil. Biasanya ini ada di bagian plat belakang sakral lampu. Plat nomor juga ikut sakral lampu utama, sehingga apabila headlamp dihidupkan, lampu ini akan menyala secara otomatis. 9. Kabin terakhir, kita tidak bisa melupakan bagian penerangan interior. Di sini terdapat satu lampu dengan intensitas cahaya kecil yang terletak di bagian langit mobil. Fungsi utama lampu ini cuma untuk memberi pencahayaan ke pengemudi atau siapapun di dalam mobil saat malam hari. Namun lampu ini dibuat redup agar tidak menghalangi dan menyilaukan pandangan pengguna jalan di belakangnya. B. Komponen sistem penerangan mobil. Secara umum ada 4 kelompok komponen pada sistem penerangan, yaitu sumber, arus, sakral, wiring, dan beban lampu. Apabila dikupas semuanya, setidaknya ada 7 komponen yang terdiri dari baterai, berfungsi sebagai sumber arus searah DC, direct current pada sistem kelistrikan otomotif. Umumnya baterai yang digunakan sebagai sumber tenaga pada sistem kelistrikan otomotif mempunyai tegangan 12 volt dan kapasitasnya berkisar 40 Ah. Switch atau sakral merupakan alat dalam instalasi listrik yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Ketika sakral terbuka, maka arus yang mengalir ke rangkaian atau mungkin yang mengarah ke output akan terputus. Sementara ketika sakral tertutup, maka rangkaian terhubung dan arus pun mengalir. Push atau sekring merupakan salah satu komponen elektronika yang sering dipakai pada kendaraan yang berfungsi untuk
memutuskan hubungan ketika terjadi hubungan singkat atau dapat disebabkan karena kelebihan arus yang mengalir atau beban lainnya sehingga arus listrik tidak akan mengalir. Bus sendiri juga disebut sebagai komponen pengaman karena fungsinya tadi misalnya jika terjadi kelebihan arus maka fuse akan putus sehingga komponen lainnya tidak akan rusak karena arus yang berlebihan. Pusibling merupakan sebuah komponen kelistrikan pada kendaraan yang memiliki bentuk hampir menyerupai sakring. Hanya saja untuk komponen yang satu ini dibuat dengan kemampuan yang jauh lebih baik karena kapasitas arus maksimum yang biasa dilewati cukup tinggi. Fungsi bling pada kendaraan yaitu sebagai komponen pengaman sistem kelistrikan kendaraan sehingga saat ada hubungan pendek atau korsleting tidak akan berpengaruh pada beban. Relay. Fungsi relay pada mobil sebagai salah satu komponen untuk aliran saluran listrik yang besar dan dikendalikan dengan arus listrik yang lebih kecil. Fungsi relay mobil membuat lampu menyala lebih terang seperti yang sudah kami sampaikan kepada kalian semuanya. Jika relay pada mobil memiliki cukup banyak sekali fungsi, salah satunya ialah membuat lampu utama pada mobil akan memancarkan cahaya lebih terang. Hal tersebut dikarenakan pada komponen yang terdapat pada relay menguatkan daya listrik. Dengan adanya relay memang sangat membantu sekali, terutama untuk sektor pencahayaan yang lebih terang. Mengurangi hambatan arus atau menaikkan arus. Relay pada mobil memang memiliki tugas yang sangat penting sekali. Bahkan tidak hanya untuk membantu memberikan cahaya lebih terang pada lampu saja kok. Dengan adanya komponen salah satu ini pastinya arus listrik yang dikeluarkan pada aki dan masuk ke lampu atau beberapa part yang membutuhkan listrik menghasilkan cahaya lampu sangat terang. Relay pada mobil juga memiliki fungsi lainnya yang harus kalian ketahui. Salah satunya sebagai pelindung sakral atau switch dari panas mesin mobil yang dihasilkan pada saat dijalankan. Selain itu, juga dapat mencegah terjadinya sakral meleleh karena panas. Menjadi sakral. Dalam memiliki sebuah mobil, kita semua memang perlu mengetahui beberapa part yang sangat penting dan juga memiliki peran sangat berpengaruh. Sedangkan untuk cara kerja relay sebagai sakral ialah pada bagian kumparan akan menghasilkan magnet yang sedang dialiri listrik. Oleh karena itu, kita semua harus wajib mengetahui fungsi relay pada mobil sehingga kalian semua akan lebih memperhatikan dengan komponen yang satu ini. Sakral jadi awet. Jika hanya melindungi sakral dari panas dan pada tidak meleleh, relay juga akan memanjang waktu sakral meski dialiri dengan daya listrik yang besar. Namun bila kita sering abaikan dan anggap remeh, pastinya akan berdampak buruk pada mobil kalian semuanya seperti cepat rusak atau leleh. Namun semua itu juga tergantung dari kita sendiri, bagaimana cara menggunakannya atau juga bagaimana cara merawatnya. Wiring harness atau kabel bodi adalah salah satu komponen kendaraan yang merupakan serangkaian kabel wir atau sirkuit yang digabungkan dalam satu rangkaian yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik atau sinyal dalam suatu kendaraan. Lampu. Fungsi lampu mobil sangatlah banyak. Salah satu perlengkapan yang mesti pada mobilmu adalah lampu. Dengan adanya lampu, kamu bisa lebih aman dalam berkendara, bahkan di tengah malam dan hujan deras. Lampu mobil sangat kita butuhkan. Ternyata setiap mobil tidak hanya dilengkapi dengan satu lampu. Hal ini dikarenakan selain sebagai penerangan, lampu juga berfungsi sebagai pemberi isyarat untuk menunjang keselamatan berkendara.
berikutnya yaitu cara perawatan komponen serta sistem penerangan. Merawat sistem kelistrikan mobil. Mobil memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain, bukan hanya mesin. Merawat sistem kelistrikan mobil merupakan cara jitu untuk menjaga pengendaraan tetap dimaksimal. Dibandingkan perawatan mesin, pengecekan komponen listrik seringkali terlupa sehingga melakukan perjalanan jauh. Tindakan preventif untuk perawatan dan mencegah kerusakan memang sangat diperlukan karena komponen elektrikal dan pengapaian sangat rentan karena terkena arus pendek atau terbakar. Untuk merawat sistem kelistrikan mobil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Perhatikan kondisi kabel dan soket. Perhatikan kondisi kabel-kabel beserta soketnya. Pertama, mulailah dari kabel busi, kabel distributor dan lainnya. Lapisan kabel yang terkelupas atau sobek sangat berpotensi menghasilkan hubungan arus pendek atau korsleting hingga membuat mobil tiba-tiba terbakar. Sementara kondisi soket yang kotor atau longgar akan mengganggu kerja pengapaian. Bersihkan soket distributor jika terlihat kotor dengan cairan penerang agar tidak ada penumpukan karat. Setelah itu jangan lupa untuk mengencangkan soket distributor hanya untuk mencegah potensi loncatan bunga api yang bisa menyulut api. Hindari kebocoran cairan. Kebocoran cairan pelumas atau oli bisa langsung mengaruhi sistem kelistrikan. Jaga komponen pengapaian agar terhindar dari rebesan pelumas dan cairan lain karena akan menimbulkan korosif dan korsleting. Terlebih, periksa kondisi komponen pengapaian. Selalu terhindar dari air apabila kendaraan musim hujan. Bahkan usahakan untuk tidak merobos genangan air yang membuat air masuk ke ruang mesin dan akan membasahi komponen pengapaian seperti kabel dan soket. 3. Rawat baterai aki secara teratur secara berkala. Periksa dan bersihkan baterai serta kabel baterai. Korosi akan menumpuk di bagian kabel baterai. Anda sebaiknya periksa baterai dan kabel sebulan sekali untuk memastikan tidak ada penumpukan korosi. Berikut cara membersihkan tiang dan kabel baterai. Lepas kabel baterai dari tiang baterai. Bersihkan tiang dan ujung kabel menggunakan cairan sikat kawat. Bilas kabel baterai dan bersihkan dari air. Pastikan kabel bebas dari air ketika akan dipasang kembali. Hubungkan kembali kabel baterai dengan sisi positif tersebut dahulu untuk menghindari korosi dan penurunan kemampuan baterai. Lakukan perawatan berkala. Selain itu, jika baterai mobil Anda mendekati usia 4 hingga 5 tahun, baiknya diperiksa untuk mengetahui apakah baterai harus diganti. Masa umur baterai biasanya hanya bertahan 4-5 tahun, bahkan bisa lebih pendek apabila perawatan baterai tidak sempurna. 4. Perhatikan modifikasi kelistrikan. Karena semua kabel dan sistem kelistrikan kendaraan saling terhubung satu sama lain, kesalahan pada satu titik akan berdampak besar pada tidak ada salahnya jika ada ingin melakukan modifikasi yang berhubungan dengan kelistrikan mobil seperti penambahan stereo atau lampu. Tapi pastikan untuk melakukan pengerjaan dengan teliti. Meskipun penambahan semarak mobil, jangan modifikasi kelistrikan mobil sembarangan. Selain itu, jangan asal pasang aksesori pengapaian yang bisa berakibat fatal terhadap sistem kelistrikan mesin dan kendaraan. Jika melakukan perubahan, jangan ragu untuk mendatangi bengkel modifikasi terpercaya di dekat Anda. Yang terpenting dari merawat sistem kelistrikan mobil adalah perawatan berkala dan memperhatikan kerusakan sekecil apapun sebelum bertambah besar yang akhirnya bisa merugikan Anda karena sistem kelistrikan erat kaitannya dengan korsleting hingga kebakaran. Perawatan diharapkan lebih hati-hati dan detail untuk seluruh komponen kelistrikan. 5. Perhatikan fuse.
Fusebox dan fuse yang tidak terpasang dengan benar akan menyebabkan fuse meleleh. Jika fuse meleleh, kita bisa mengganti fuse yang baru sesuai spesifikasi dengan memperhatikan ukuran fuse serta warna fuse tersebut. 6. Perhatikan kondisi relay. Apabila terjadi kondisi lampu redup, kemungkinan bisa terjadi karena relay mengalami kerusakan. Cara perbaikannya bisa dilakukan dengan cara mengganti dengan relay yang baru. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang air conditioner beserta komponen beserta perawatan sistem AC air conditioner atau yang sering disingkat dengan AC ini merupakan suatu sistem yang ada pada kendaraan atau mobil yang memiliki peran untuk membuat temperatur atau suhu di dalam kabin mobil tersebut menjadi sejuk. Sejuk di sini dapat diartikan dengan dingin, nyaman, enak, dan lainnya sebagainya. Ketika di siang hari, yang mana pada umumnya suhu di dalam mobil akan terasa lebih panas, maka dengan menghidupkan air conditioner ini, udara yang suhunya panas ini akan diserap panasnya sehingga temperatur udara di ruang tersebut akan menurun. Ini merupakan fungsi AC sebagai pengontrol temperatur atau suhu. Ketika di perjalanan dan turun hujan, maka udara di dalam kendaraan akan lembab, di mana akan membuat kondensasi atau adanya embun pada kaca-kaca yang akan mengganggu pandangan penglihatan pengemudi terhadap jalan. Kondensasi ini dapat dikurangi dengan menghidupkan AC karena air conditioner akan mengurangi kelembapan dan mempertahankan suhu udara di dalam ruangan pada tingkat yang menyenangkan. Selain itu, udara yang dikeluarkan oleh sistem AC merupakan udara yang benar-benar kering dan bersih. Jadi fungsi AC yang kedua adalah untuk mengontrol kelembapan di dalam kabin mobil. Sistem air conditioner akan meniup udara yang telah melalui filter AC. Oleh saringan AC ini, udara akan dibersihkan dari kotoran, debu, partikulat, dan lainnya sebagainya. Sistem AC juga akan menjaga sirkulasi udara pada ruangan kabin kendaraan berjalan dengan baik. Ini merupakan fungsi yang ketiga dan keempat, yaitu mengontrol sirkulasi udara dan juga untuk memurnikan udara, purification. Lalu sebenarnya apa sih fungsi AC itu? Berikut ini kami sebutkan berapa fungsi AC mobil. Fungsi AC air conditioner. Jadi dapat kita simpulkan bahwa AC memiliki 4 fungsi yang akan meningkatkan kenyamanan ketika berkendara, yaitu 1. Mengontrol temperatur, 2. Mengontrol sirkulasi udara, 3. Mengontrol kelembapan, 4. Memurnikan udara, purification. Setelah itu berikut ini jenis-jenis komponen air conditioner. 1. Kompresor. Pada sistem AC, kompresor berfungsi sebagai pompa yang berguna untuk mensirkulasikan refrigeran pada sistem. Refrigeran akan dihisap oleh kompresor, kemudian refrigeran akan ditekan oleh kompresor untuk bersirkulasi ke seluruh sistem. Refrigeran yang keluar dari kompresor akan memiliki tekanan yang tinggi, berbentuk gas dan bertemperatur tinggi. Kompresor sendiri pada sistem AC terdapat beberapa tipe, yaitu tipe reciprocating dan tipe rotary. Pada kompresor tipe reciprocating dibagi lagi menjadi 2, yaitu tipe Swiss dan tipe crank. Sedangkan untuk kompresor tipe rotary adalah menggunakan jenis stroke fan. Pada kompresor AC terdapat kopling magnet yang berfungsi untuk mengumpulkan dan memutuskan putaran mesin ke kompresor. Ketika AC
on, maka kopling magnet akan menghubungkan putaran mesin ke kompresor, dan ketika AC off maka putaran dari mesin akan diputus sehingga tidak terhubung ke kompresor. 2. Kondensor. Pada sistem AC, kondensor berfungsi untuk mendinginkan gas refrigeran atau freon yang memiliki tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Setelah melewati kompresor, pada kondensor refrigeran akan mengalami proses kondensasi yang menyebabkan terjadinya perubahan untuk refrigeran dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Semakin besar panas yang dikeluarkan oleh kondensor, maka semakin baik pula efek pendinginan pada evaporator refrigerator. Setelah refrigeran atau freon melewati kondensor, maka akan menuju ke regasiv. Fungsi regasiv pada sistem AC adalah untuk menyaring kotoran dan menyerap air yang terbawa oleh refrigeran. Pada receiver drive terdapat dua komponen, yaitu filter dan diskan. Filter pada receiver berfungsi untuk menyaring kotoran yang terbawa oleh refrigeran, sedangkan untuk diskan pada receiver berfungsi untuk menyerap air yang terbawa oleh refrigeran. Kenapa air tidak boleh ada di sistem AC? Jawabnya adalah jika pada sistem air terdapat air, maka air tersebut dapat membeku di expansion valve sehingga akan mengganggu kinerja dari sistem AC, karena es tersebut akan menghalangi atau menutupi saluran-saluran pada expansion valve. Pada receiver juga dilengkapi dengan glass kaca pengintai yang berfungsi untuk melihat atau memeriksa jumlah refrigeran yang ada pada sistem AC selama sistem AC bekerja. 4. Katup refrigerasi atau expansion valve. Setelah refrigeran melewati refrigerant, maka selanjutnya refrigeran akan dikirimkan ke expansion valve atau katup ekspansi. Katup ekspansi pada sistem AC berfungsi untuk menghubungkan refrigeran dari refrigeran atau akan menuju ke katup ekspansi, dan pada kutub ekspansi di dalamnya terdapat lubang-lubang kecil atau lubang orifice, sehingga ketika refrigeran melewati lubang orifice ini, refrigeran akan berubah bentuk dari cair menjadi kabut partikel kecil. 5. Evaporator. Setelah refrigeran melewati katup ekspansi, maka selanjutnya akan menuju ke evaporator. Evaporator pada sistem AC memiliki fungsi kebalikan dari komponen kondensor. Fungsi dari evaporator yaitu untuk menyerap panas refrigeran yang melewati evaporator. Ini akan menyerap panas dari udara yang dihembuskan oleh komponen blower, sehingga udara yang dihembuskan oleh blower setelah melewati evaporator akan bersuhu dingin. Karena refrigeran tadi menyerap panas dari udara, maka bentuk refrigeran setelah keluar dari evaporator akan berubah dari yang berbentuk partikel kecil menjadi gas. Kipas kondensor. Kipas kondensor berfungsi untuk menghembuskan udara melewati kondensor sehingga terjadi proses penyerapan panas di kondensor. 7. Blower berfungsi untuk menghembuskan udara melewati evaporator, dan kemudian udara yang setelah melewati evaporator akan dikirim ke dalam ruangan mobil. 8. Refrigeran atau freon merupakan zat yang sangat mudah menguap, dan fungsi dari refrigeran adalah sebagai penghantar panas di dalam sirkulasi sistem AC. 9. Kontrol panel. Kontrol panel adalah sistem AC berfungsi untuk mengontrol suhu dan mengontrol aliran udara yang akan masuk ke dalam ruang mobil dengan cara menekan tombol dan menggeser tuas yang mengatur aliran udara. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan tentang cara merawat sistem AC. Itu kebersihan kabin mobil. Tentunya sebagai pemilik mobil wajib menjaga kebersihan lateral atau kabin mobil. Kabin yang kotor dan berdebu dapat dilikuasi masuk ke filter AC sehingga mengganggu kinerja. Ketika kinerja terganggu, suhu kabin akan sulit dingin. 2. Hindari buka jendela. Jika menyalakan AC, jangan ada baiknya tidak membiarkan jendela
mobil terbuka. AC mobil tidak terancang untuk mendinginkan ruang yang besar, apalagi jika jendela terbuka, maka suhu dinginnya akan terbuang sia-sia. Jangan merokok. Jika ingin merokok di dalam mobil, sebaiknya matikan AC dan bukanya jendela. Tujuannya agar asap dan nikotin rokok tersebut keluar dan tidak menempel di kabin mobil. Pasti sisa dari rokok yang menempel di kabin akan berbahaya. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.